ini di channel Billy Hipnotis. Kali ini gua kedatangan tamu yang tidak asing lagi di dunia persanean. Siapa lagi kalau bukan, kenalin Bang. Halo guys, Maulana Junior di sini. Jadi Bang Maulana ini sedikit cerita buat kalian. Gua ini bikin channel ini disupport, jadi bukan dalam arti support biasa aja. Jadi gue disuruh gitu daripada ngerjain teman-teman katanya. Terus cuman buka pengobatan aja, nggak, kenapa salahnya nggak dimasukin konten gitu guys. Jadi ini gue bikin channel bareng Bang Maulana ini untuk ngejelasin buat yang kemarin yang WA katanya ada keluhan pas ikut pelatihan, pas pulang katanya gagal katanya. Nah ini gue kebetulan sering lihat lah Bang Maulana buka pelatihan. Dan uniknya ini Bang Maulana ini nggak kayak di yang lain Bang ya. Jadi dia tuh nggak di hotel guys, nggak di kayak apa. Jadi dia pure ngajarin itu di jalan gitu langsung. Targetnya itu yang lalu lalang di jalan gitu. Pokoknya nggak nyesel lah kalau lu langsung belajar ke Bang Maulana. Jadi gini Bang, itu fenomena si yang ikutan pelatihan di luar sana ya, ini mah di luar sana. Terus katanya pas pulang kok nggak bisa gitu. Itu kenapa Bang? Coba dijelasin. Jadi gini, saya berbicara, saya sebagai orang dari planet Pluto ya guys. Jadi saya tidak mau berbicara tentang metode-metode di luar planet saya gitu, di luar planet Pluto. Jadi kalau di Pluto itu belajarnya itu di jalanan guys. Jadi pasti ada yang bertanya, kenapa sih Bang Maulana kalau ngajar di planet Pluto itu di planetnya saya itu selalu di jalan, tidak di tempat pelatihan atau di tempat khusus? Pasti ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya, kalau kita belajar di tempat yang betul-betul khusus dan ketika berlatih dengan orang yang ada di situ yang memang sudah berniat berlatih di situ, latihan hipnotis di situ, maka ketika di kelas ya mereka akan bisa menghipnotis. Karena apa? Orang yang datang ke situ pikirannya sudah terbuka mengenai ilmu hipnotis. Memang sudah niat untuk belajar hipnotis gitu Bang Billy. Jadi orang yang datang ke tempat pelatihan dan ketika selesai materi mereka saling berlatih antara sesama peserta, pasti dapat dipastikan atau 99% mereka bisa. Tetapi ketika mereka pulang dari tempat pelatihan itu kan mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak siap otaknya, atau belum siap, atau bahkan belum mengetahui keilmuan hipnotis gitu. Kita butuh pendekatan yang betul-betul harus ekstra menghadapi seperti itu. Sedangkan ketika berlatih di pelatihan ya memang sudah terbuka otaknya, maka akan jauh lebih mudah menghipnotis orang yang betul-betul otaknya sudah siap. Jadi metodenya, makanya di planet saya, di Pluto sana ya saya memberlakukannya di jalanan. Jadi betul-betul bertemu dengan orang-orang yang tidak siap gitu, yang betul-betul random. Makanya ketika pulang berlatih dengan saya, mereka di rumah pun bisa gitu loh. Seperti itu. Jadi gitu guys. Intinya buat teman-teman yang kemarin nanya gitu, kenapa pas pulang dari pelatihan hipnotis itu nggak berhasil menghipnotis yang orang rumah atau saudara-saudaranya. Jadi kemungkinan besar, ini mah kemungkinan ya Bang ya, itu karena penjelasan dari trainer hipnotisnya itu, menurut saya ini mah Bang, berarti kalau cerita Abang tadi, si trainernya itu
cuman ngasih apa ya, dasar, bukan dasar ya, dasar banget malah gitu. Jadi dia nggak diberi paham untuk orang-orang yang tadi ya Bang Maulana sebutin, yang ketutup untuk hal hipnotis tadi ya Bang ya. Jadi kemungkinan besar itu gagal guys. Jadi gua saranin buat yang di rumah yang kemarin nanya kenapa sih itu, terus oh iya apa, kan biasanya nih pulang dari itu suka di itu apa Bang, diiming-imingi tanya jawab, ada grupnya biasanya kan ya. Katanya sih di grupnya itu kalau kita nanya itu malah bikin pusing katanya. Jawaban dari trenernya itu malah bikin si pesertanya itu jadi pusing. Nah, di sini gua jelasin kenapa kalian gagal menghipnotis saudara-saudara kalian atau teman-teman kalian itu ya, karena teman-teman kalian itu, teman kalian atau saudara kalian itu nggak paham maksud dan tujuan kalian menghipnotis saudara atau teman kalian itu. Jadi kebetulan Bang Maulana ini gua lihat langsung, soalnya dia itu beda gitu guys. Cara ngajarnya itu dia nggak di dalam ruangan, jadi dia ngobrol-ngobrol di kafe ya, langsung tembak gitu orang yang si Sayat ya Bang, disebutnya apa? Suyetnya itu ya pure yang lagi duduk-duduk di kafe itu. Jadi lebih gimana ya, lebih terkonsep menurut saya pribadi ya, yang cukup kenal lah sama Bang Maulana, cukup terkonsep, cukup nyata gitulah. Kalau bahasa itunya mah cukup pasti kalian mengerti kalau udah ngobrol sama Bang Maulana. Nah, untuk lebih lanjut lebih jelasnya, tinggal kalian yang merasa belum puas gitu, belum puas di pelatihan yang kalian ikutin kemarin, ya langsung aja ke Planet Pluto. Toh nomornya udah banyak lah Bang Maulana mah, di channel-channel yang lain juga udah banyak, ini tinggal hubungi aja gitu. Jadi gini Bang, ada satu lagi nih Bang. Ada yang nanya tentang energi itu Bang. Energi, terus dalam tanda kutip orang-orang yang di sana bilangnya gendam gitu Bang. Itu menurut di Planet Pluto Abang itu ada nggak Bang kayak gitu Bang? Coba dijelasin. Kalau ini pertanyaan yang menarik nih guys, pertanyaan yang menarik yang akan saya buka ya. Saya hanya membuka keilmuan yang ada di planet Pluto saya nih, yang ada di planet Pluto saya gitu. Jadi menurut saya energi itu ada, karena angin pun itu energi gitu kan. Betul. Seperti itu. Cuman kalau energi digunakan untuk membuat trends, ini kalau menurut orang-orang di Pluto tempat saya tinggal ya. Cuman kalau untuk digunakan untuk membuat trends itu tidak bisa sebetulnya. Jadi tidak bisa itu bukan berarti gini ya Bang Billy ya. Gimana Bang? Kan Bang Billy kan orang planet bumi nih ya. Menurut orang planet bumi kebanyakan energi itu bisa digunakan untuk membuat trends. Menurut saya orang Pluto itu tidak. Karena apa? Orang biasanya kalau jadi gini, saya sering melihat di planet bumi itu orang diberdirikan, suruh berdiri tegak dan seolah-olah menggunakan energi. Padahal sebelum menggunakan energi, walaupun tidak menggunakan energi, orang disuruh berdiri posisi lebih dari 2 menit pasti oleng. Jadi pasti dia goyang-goyang sendiri. Dan itu refleks manusia, ilmiahnya manusia gitu. Ilmiahnya manusia seperti itu. Goyang-goyang sendiri, entah itu memang energi, cuman saya rasa bukan energi yang ditimbulkan oleh si penghipnotis. Memang dari dirinya sendiri seperti itu. Dia refleks goyang sendiri pasti. Seperti hilang keseimbangan seperti itu. Atau duduknya tidak sembarangan gitu. Ketika orang akan ditranskan ya
kebanyakan orang-orang di bumi mengatakan dengan energi. Padahal kalau memang duduknya kita setting sedemikian rupa, akan terjadi goyangan sendiri gitu. Ditambah memang sebelum melakukan induksinya, sebelum induksi dilakukan, kita memang diberikan sugesti dulu, sugesti terlebih dahulu. Jadi Contohnya ya seperti itu kan. kayak misalnya gini guys, kalau sebelum nanti kalau misalkan kamu ini saya sebagai yang mau transfer energi, bener nggak bang ya? Kalau salah nanti tolong diralat. Jadi sebelum kita mau masukin energi, jadi si suyet itu saya beri sugesti kayak gini. Nanti kalau ada energi atau dorongan ke belakang, ikutin aja, ikhlasin aja, karena itu energi dari saya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi tanpa saya lakukan apapun, kalau dia berdirinya tegak, guys, berdirinya tegak, terus kakinya rapat, otomatis coba aja di rumah. Pasti oleng dengan sendiri, karena trendsnya itu bisa trendsnya itu karena sudah mendapat sugesti ya, terlebih dahulu yang tadi kata-kata ikhlasin aja, relaxin aja, itu karena energi jadi saya. Betul nggak bang kayak gitu? Orang-orang di Pluto sana percaya seperti itu. Jadi orang itu ketika oleng, apabila tidak diberikan sugesti, maka dia akan seperti itu terus. Dia akan bergoyang-goyang tubuhnya dengan sendirinya, walaupun tidak disugesti gitu ya. Dengan kaki rapat, tangan tegap, itu akan bergoyang-goyang. Kalau tidak diberikan sugesti. Tetapi kalau diberikan sugesti, pada awalnya nanti kalau semisal terjadi goyangan atau apalah guncangan atau terjadi seperti aliran listrik, ikhlaskan saja, tidurkan saja, jangan pernah dilawan. Nah, itu kan sugesti awal. Jadi ketika berdiri, karena orang tersebut sudah mendapatkan sugesti itu, maka dia akan secara otomatis tertidur. Seperti itu. Itu hanya pendapat dari orang-orang Pluto ya. Kita kan memang memiliki pendapatnya masing-masing, seperti itu guys. Oh iya, nggak apa-apa bang. Jadi di channel gue ini kita, meskipun saya di planet bumi, saya itu orangnya frontal bang. Jadi tabrak terus aja gitu. Misalkan kalau nggak bener guys, di channel hanya di Bill Hipnotis, nggak ada tutup menutup. Jadi buat kalian, gue ini sebagai di planet bumi ya, Bang Maulana kan di planet Pluto. Jadi menurut gue, jadi si om-om, si tante-tante, kalian semua yang belajar gendam atau energi itu, menurut gue buang-buang waktu guys. Tonton aja channel Bill Hipnotis, kamu pasti bisa sulap gitu ya. Tapi kalau hipnotis, gua saranin bang, gua saranin kalau kalian yang mau belajar hipnotis secara serius atau yang bener-bener pengen bisa, gua saranin nggak bakalan nyesel kalau kontak Bang Maulana. Jadi buat penutupnya bang, ini karena waktu di channel gua nggak boleh 15 menit. Buat kata-kata bijak buat subscriber Bill Hipnotis ini. Gini guys, satu lagi nih untuk meluruskan ya. Saya pernah menggunakan teknik cermin tempo hari. Nah, saya sebagai orang dari planet Pluto, saya lebih mempercayai teknik cermin ketimbang energi gitu. Jadi orang yang mampu merasakan energi itu hanya orang-orang yang sudah fokusnya tinggi sebetulnya. Sudah fokusnya sangat-sangat tinggi. Baru dia mampu merasakan energi. Itu pun tetap kita berikan sugesti di awal. Jika tidak, dia akan kebingungan. Dia subjek yang kita hipnotis itu akan kebingungan. Dia harus ngapain lagi setelah badan goyang-goyang. Gitu guys. Atau setelah badan terasa kesemutan, terasa ada listrik. Silahkan kalau tidak percaya, berdiri tegap dengan posisi tangan menempel di kedua paha. Seperti inilah, pokoknya berdiri tegak dalam 2 menit atau lebih sedikit lah, terserah. Pokoknya berdiri dalam jangka waktu agak lama, itu pasti akan merasakan oleng sendiri. Seperti itu guys. Jadi saya lebih mempercayai teknik cermin sebetulnya ketimbang energi. Ya dikatakan energi itu dalam artian gini, saya percaya energi itu cuman untuk membuat trends, saya kurang setuju gitu. Saya kurang setuju karena
pada awalnya juga memang diberikan sugesti gitu, sugesti terlebih dahulu. Kecuali nih guys, satu lagi. Kalau saya melihat ada orang yang mampu menidurkan tanpa betul-betul jadi ketemu orang, terus dia itu menggunakan energi tanpa diberikan sugesti dan tidur, baru saya percaya. Dari pertama saya belajar hipnotis sampai sekarang malam ini nih saya diundang oleh Bang Billy, saya belum pernah melihat itu. Belum pernah. Dan kebanyakan yang saya lihat itu orang disugesti dengan mengatasnamakan energi, tetapi pada awalnya itu diberikan arahan dulu, diberikan saran dulu. Jika seperti ini, jika Anda merasakan seperti ini, maka Anda harus melakukan seperti ini. Nah, itu kan sugesti juga. Seperti itu, guys. Itu aja sih untuk meluruskannya. Jadi buat kalian yang gini Bang, garis besarnya mah buat kalian yang bisa, kalau benar-benar ada energi itu bisa buat trance. Gue punya suyet, gue punya suyet. Kebetulan orangnya itu tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Kalau ada di luar sana yang bisa menidurkan suyet saya yang ada di saya tutup channel gua. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trans Indonesia.